Bab 847. Kamu tebak. Gue rawang menjadi waspada. Para gadis juga terkejut. Ketika Girgigu melihat orang itu datang, dia segera menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya. Ketua Sekte Liao, apa maksudmu? Orang yang datang adalah Roni Liao, penguasa dari Sekte Kaisar Pedang. Roni Liao berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk menemui Tuan Lu yang ada di sebelahmu. Tuan Lu, apakah kamu ingin mengobrol dengan Tuan Liao? Mencari Louis Lu. Girgigu tiba-tiba menjadi lebih bingung. Sepertinya mereka tidak memiliki masalah. Girgigu menoleh untuk melihat Louis Lu. Louis Lu menebak alasan kunjungan Roni Liao. Tetapi dia masih berpura-pura bodoh dan bertanya kepada Girgigu. Siapa Master Sekte Liao ini? Karakter seperti apa dia? Aku khawatir dia berkomplot melawanku. Roni Liao. Girgigu memperkenalkan, dia adalah Sekte Spirit Sword. Oh. Sekarang seharusnya disebut Sekte Kaisar Pedang. Ini adalah Master Sekte Liao dari Sekte Kaisar Pedang. Karakternya cukup baik. Cukup baik. Apa artinya cukup baik? Orang-orang sangat baik. Roni Liao diam-diam mengoreksi. Kemudian tersenyum dan berkata, aku tidak berani. Ketua dari Sekte Kaisar Pedang kita adalah orang lain. Saat dia mengatakan ini, Roni Liao diam-diam melihat perubahan ekspresi Louis Lu. Dia datang ke sini hanya untuk memastikan identitas Louis Lu. Ketika ketua baru mereka pergi, dia memberitahu Roni Liao bahwa nama aslinya adalah Louis Lu. Nama yang sama dengan pemuda tampan di depannya. Nama yang sama bukanlah hal yang aneh. Roni Liao pada awalnya tidak memperhatikannya. Karena sosok dan aura Louis Lu di depannya agak berbeda. Namun, ketika Elalu mengatakan bahwa Louis Lu ini adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dari Sekte Danyak, Roni Liao tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Pewaris Kaisar Pedang dan pewaris wasiat Kaisar Qing adalah sama. Mereka memiliki peluang besar. Mereka dilahirkan satu demi satu. Dan nama pewaris keduanya adalah Louis Lu. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Bahkan Roni Liao tidak percaya bahwa kedua Louis Lu bukanlah orang yang sama. Sedangkan apa yang dikatakan Elalu barusan, pewaris wasiat Kaisar Qing, yaitu Louis Lu di depannya, telah menjadi orang yang tidak berguna. Roni Liao merasa itu konyol. Jika menjadi orang yang tidak berguna, orang seperti apa yang disebut sebagai orang yang memiliki peluang besar? Ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Itu dapat dianalisis dari sudut pandang Elalu, Girgigu, dan Roni Liao. Yang pertama adalah Elalu. Ketika pertama kali mendengar tentang Louis Lu, Elalu menolak untuk mempercayainya. Dialah yang menguji Louis Lu berulang kali. Dan bahkan mengeluarkan senjata ajaib dari keluargamu untuk menguji kekuatan Louis Lu. Sedangkan Girgigu, dia mengetahui berita itu dari Elalu yang putus asa di perjamuan. Louis Lu secara pribadi mengakuinya. Jadi sikapnya setengah percaya. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Elalu adalah kebenaran. Dan dalam situasi emosional itu, tidak mungkin orang berbohong. Tapi bagaimana jika Elalu tidak mengerti kebenaran dari masalah ini? Sedangkan pengakuan Louis Lu sendiri, bukannya Girgigu tidak pernah berhubungan dengan Louis Lu. Anak ini sangat pintar. Mungkin dia berpura-pura. Dia diam di perjamuan. Sebenarnya ada tujuan lain, yaitu untuk melihat apakah Louis Lu berpura-pura. Sayangnya sebelum dia sempat memverifikasi, Sekte Tousan Poisons tiba-tiba muncul dan memberi semua orang tekanan. Oleh karena itu, Girgigu sangat skeptis tentang Louis Lu menjadi orang yang tidak berguna.
Mari bicara tentang Ronnie Liao. Dia merasa terlalu kebetulan bahwa kedua pewaris yang memiliki peluang besar memiliki nama dan marga yang sama. Dapat dikatakan dengan 90% bahwa kedua Louis Lu ini adalah orang yang sama. Oleh karena itu, Ronnie Liao yakin bahwa Louis Lu bukanlah orang yang tidak berguna. Dan orang yang berdiri di depannya saat ini adalah raja dari sekte kaisar pedang mereka, Louis Zhang. Ronnie Liao datang ke sini untuk membuktikan hal ini. Perhatikan dengan perubahan ekspresi Louis Lu. Tapi, tidak ada yang bisa dia dapatkan. Louis Lu menyembunyikannya dengan sangat baik. Girgi Gu berkata, Ronnie Liao, ketua sekte barumu itu terlalu rendah hati. Sepertinya dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Hehe. Ketika penerus Kaisar Qing dari sekte dan yang kalian keluar, bukankah Master Sekte Gu juga merahasiakannya sampai sekarang? Ronnie Liao berkata penuh arti. Berbicara tentang ini, keduanya memandang Louis Lu pada saat yang sama. Tetapi suasana hati mereka sangat berbeda. Tuan Lu, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Geng Kuatu? Pada saat ini, Ronnie Liao tiba-tiba bertanya. Louis Lu langsung senang. Kamu Ronnie Liao, sudah menebak identitas aku. Tetapi kamu masih terus mengujinya. Apakah kamu harus memberiku pukulan besar sebelum menyerah? Louis Lu mendengus dan berkata, Geng Kuatu kan? Sepertinya aku tahu. Menebak. Tebak benar. Jika Louis Lu tidak tahu apa itu, dia pasti akan terlihat bingung seperti Girgi Gu di sebelahnya saat ini. Karena di Kunlun tidak ada Geng Kuatu sama sekali. Louis Lu menjawab, kamu dapat menebaknya. Artinya kamu tidak perlu memikirkannya. Tuan Lu, Master Sekte Gu, aku akan pergi lebih dulu. Ronnie Liao telah mendapatkan jawaban. Dia pergi dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah dia benar-benar lupa. Bahkan tentang fakta dia terkena pemakan kekuatan. Louis Lu menegaskan, Master Sekte Liao, jika kamu pulang tolong sampaikan salamku pada Yusuf Weng. Yusuf Weng mengetahui identitasnya dan mengira dia akan secara sadar memberitahu Ronnie Liao. Tetapi dia tidak menyangka mulut lelaki tua kecil itu dijahit dengan erat. Kakak Lu, kapan kamu akan mengubah sikap sombongmu? Girgi Gu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa ketika Louis Lu menyebut Yusuf Weng, dia sengaja pamer. Lagi pula, Louis Lu adalah orang yang mengalahkan Yusuf Weng. Bersambung. Bab 848. Pertemuan kakak beradik. Kembali ke Sekte Danyak. Girgi Gu mengatur Louis Lu dan yang lainnya di aula resepsi. Kemudian memerintahkan Erin Wu untuk pergi ke gunung belakang untuk memberitahu El Shalin. Gunung belakang termasuk dalam area terlarang Sekte Danyak. Jika hanya Louis Lu, Girgi Gu tidak keberatan membawanya ke sana. Lagi pula, dia adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Dia sudah pernah ke sana terakhir kali. Kali ini dengan hadirnya Hailey Ye dan yang lainnya. Tentu saja tidak mudah membawa mereka ke gunung belakang. Louis Lu mengerti soal hal ini. Hehe. Tuan Lu dan beberapa gadis penatuamu telah pergi untuk memberitahu Nona Lin. Silakan duduk di sini sebentar. Tuan Gu masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Setelah selesai berbicara, Girgi Gu menyelinap pergi. Louis Lu memperhatikan punggungnya dengan serius. Tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tidak lama setelah Girgi Gu pergi, El Shalin dengan bersemangat berlari ke ruang resepsi. Ketika dia melihat orang-orang di dalam, ada sedikit keterkejutan. Baru saja di gunung belakang,
Ketika Erinmu memberitahunya bahwa seorang teman lama sedang berkunjung, Elsa Lin menduga itu adalah Louis Lu. Tapi yang mengejutkannya adalah selain Louis Lu, ada begitu banyak kakak lainnya. Ketika bertemu, mereka tentu saja sangat bahagia. Adegan hangat itu langsung mengungkap sifat asli Celawang, menunjuk ke bagian dada Elsa Lin dan berseru, "Kakak kedua. Kamu sangat luar biasa. Benda ini benar-benar bisa tumbuh lebih besar dengan latihan." Celawang juga tidak mudah. Dia awalnya adalah siluman. Tetapi setelah ke rumah Mo, dia dipaksa menjadi dewi yang sangat dingin. Dan akan segera menyusul Hailie. Tapi kepribadian Hailie memang seperti ini. Celawang, ya. Aku lelah berpura-pura. Hanya di depan saudari-saudari intim ini dia dapat dengan tidak hati-hati menunjukkan sifatnya. Mengikuti seruan Celawang, mata semua orang secara alami beralih ke bagian itu. Termasuk Louis Lu tentunya. Wajah Elsa Lin memerah dalam sekejap. Dan dia memelototi Celawang dengan kesal, "Kakak keempat. Apa yang kamu bicarakan?" "Aku tidak berbicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Louis Lu kecil. Dia telah menatapnya begitu lama. Jadi dia pasti menyadarinya," kata Celawang dengan sengaja. Louis Lu hampir tersedak sampai mati dengan seteguk air liur. Celawang ini merasakan tatapan menghina dari para wanita cantik. Louis Lu berpura-pura tenang dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Aku mengagumi aura Kak Hailey. Apakah kamu memahami auranya? Niatku bersih dan jernih, tidak jahat. Tidak seperti yang kamu pikirkan." Tidak mengherankan. Alasan Louis Lu mendapat tanggapan yang lebih menghina dari para wanita cantik. Tapi ada satu hal yang dikatakan Louis Lu benar. Karena memahami pikiran Kaisar King, temperamen Elsa Lin memang menjadi lebih halus. Dan itu adalah jenis peri yang sangat ramah kepada orang-orang. Tidak seperti yang ada di tubuh Hailie. Terlalu dingin. Agar tidak mempermalukan Louis Lu, Elsa Lin mengubah topik dengan serius dan berkata, "Apakah kalian kesini khusus untuk melihatku? Aku tahu kalian merindukanku. Aku sangat tersentuh. Elsa Lin itu cuma mimpi. Kami diundang untuk menghadiri pesta pernikahan kakaknya kakak keempat. Sekalian datang untuk menemuimu," kata Saliliu dengan arogan. "Kakaknya kakak keempat." Elsa Lin sedikit terkejut. Kemudian teringat bahwa Louis Lu telah mengatakan kepadanya saat itu bahwa dia tertarik dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Celawang. Bersambung.